Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita datang dalam pelayanan firman. Ya Allah, Bapa yang baik, kami berterima kasih kalau pada hari ini kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar kelemahan dan keterbatasan kami yang membuat kami tidak mampu untuk mengerti dan memahami firman-Mu secara utuh. Karena itu kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami dan melingkupi kami, agar percakapan kami akan firman Tuhan dapat kami mengerti, dan kami juga pada akhirnya dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, tolong hamba-Mu sebagai pemberita firman, Tuhan kendalikan dan Tuhan layakan segala sesuatu yang ada padanya, agar apa yang disampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan dalam bagian yang paling utama, seluruh hidup kami memuliakan Engkau. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang.
Bacaan kedua dari surat Yakobus 3 ayat yang pertama sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi pengajar. Sebab kamu tahu bahwa sebagai pengajar kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita, dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, ia dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita. Sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang melata dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia tidak terkuasai, jahat dan penuh racun mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Apakah mata air memancarkan air tawar dan air pahit dari lubang yang sama? Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38. Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka kepadanya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Mesias. Lalu Yesus memperingatkan mereka dengan keras, supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang dia. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia menegur Petrus dengan keras. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Allah dan memeliharanya dalam hidup setiap hari. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema kebaktian kita pada hari ini adalah murid yang sejati. Menjadi murid yang sejati, saudara-saudara, adalah sebuah proses dan pengalaman panjang bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu kita akan memulai dari sesuatu yang sangat mendasar, dari sesuatu yang sangat penting. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, siapa sangka bahwa pengalaman yang terjadi pada waktu robohnya tembok Berlin terjadi karena sebuah pengalaman sepele. Pada tahun 1989, ketika pemerintah Jerman Timur memberikan sedikit kelonggaran bagi orang-orang Jerman Timur untuk berkunjung ke Jerman Barat, lalu kemudian ada sebuah naskah yang panjang dan membosankan diberikan kepada seorang pegawai pemerintah yang namanya Gunther Swabowski. Lalu pada waktu dia meneruskan atau dia membacakan pidato yang panjang dan membosankan itu, dia memutuskan untuk tidak melihat pada teks yang telah diserahkan kepadanya. Namun apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah-tengah pembacaan atau pidato yang panjang karena ia ingin lebih menyingkat waktu, maka pada akhirnya ia kemudian berbicara secara mengejutkan bahwa pemerintah akan membuka kelonggaran kepada warga Jerman Timur untuk berkunjung ke Jerman Barat. Tapi kemudian saudara, di tengah-tengah banyak orang dan para wartawan yang sedang mendengarkan pidato itu yang membosankan, mereka lalu kemudian terbelalak mendengarkan berita bahwa akan dibuka sebuah situasi atau sebuah kesempatan untuk berkunjung ke Jerman Barat. Lalu saudara, kemudian media, para wartawan pada waktu itu bertanya kepada Gunther, kapan itu akan berlangsung? Dan karena ia tidak membaca teks itu dengan teliti, saudara, maka ia karena tidak mau malu, pada akhirnya dia mengatakan segera. Dan karena itu terjadi euforia yang begitu luar biasa yang ada pada masyarakat Jerman Timur, dan karena itu orang betul-betul bangkit, dan pada akhirnya mereka melakukan berbagai macam kegiatan, aktivitas, dan pada akhirnya di tengah-tengah euforia yang luar biasa, semangat untuk berkunjung ke Jerman Barat membuat para warga kemudian merobohkan tembok Berlin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tembok Berlin runtuh karena gagal paham dari seorang Gunther. Tembok Berlin menjadi runtuh karena ia tidak teliti, ia tidak paham secara utuh apa yang dimaksudkan terhadap pesan yang harus menjadi bagian yang ia sampaikan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, persepsi atau kemudian hal-hal yang membuat kita menjadi gagal paham kadangkala menjadi pengalaman-pengalaman yang berakibat buruk. Oleh karena itu saudara, orang mengatakan kalau kita mau berbicara atau kalau kita mengungkapkan sesuatu, hendaklah otak mendahului mulut. Mengapa saudara? Karena kalau mulut mendahului otak, yang terjadi adalah kita asal ngomong, kita asal ucap. Segala sesuatu yang keluar dari mulut kita meluncur begitu saja. Dan kadangkala kita mengenal dengan istilah automatic thinking, atau kadangkala menjadi sebuah template tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Itu yang terjadi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Karena itu bacaan Injil Tuhan pada hari ini dari Markus pasal 8 yang tadi kita baca juga menolong kita untuk mengerti apa yang terjadi dengan pengakuan Petrus dan kenapa sampai kemudian Yesus menghardik Petrus dengan begitu luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita membaca teks kita secara utuh, kita akan menemukan bahwa Yesus menangkap betul, dan orang-orang banyak pada waktu itu termasuk para murid dan Petrus punya sebuah pengharapan mesianik yang keliru. Oleh karena itu ketika Yesus mencoba untuk mendeteksi apa yang menjadi pengalaman orang banyak tentang pemahaman mereka tentang Yesus, Yesus bertanya kepada orang banyak, menurut orang banyak, bertanya kepada para murid, menurut orang banyak siapakah aku ini? Lalu mereka mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan adalah seorang dari para nabi. Jadi itu adalah pengalaman-pengalaman atau persepsi orang banyak ketika mereka melihat bagaimana Yesus bekerja dan berkarya. Lalu mereka mengatakan dalam pengalaman mereka yang terbatas, siapakah Yesus itu? Tapi kemudian pertanyaan Yesus kembali menuju kepada sebuah pengalaman yang sangat privat. Kalau yang pertama Yesus bertanya secara kolektif, apa yang dipahami oleh orang banyak, siapakah aku ini menurut mereka? Maka Yesus pada pertanyaan yang kedua merujuk pada sebuah pengalaman yang sangat privat. Menurut kamu, siapakah aku ini? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, Petrus segera menjawab Yesus bahwa engkau adalah Mesias.
Kalau kita membaca teks ini, Ibu Bapak dan Saudara, kesannya adalah bahwa Petrus punya sebuah pemahaman yang begitu luhur, yang begitu utuh. Tapi kemudian Yesus mengatakan bahwa jangan pernah memberitahukan. Yesus memperingatkan mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang dia. Pertanyaannya, kenapa Yesus melarang? Ada yang mengatakan bahwa karena belum saatnya Yesus kemudian membuka dirinya secara utuh. Tapi bukan itu, Ibu Bapak dan Saudara-saudara. Sebab nanti pada teks selanjutnya kita menemukan ketika Yesus berbicara tentang bagaimana ia harus menderita dan kemudian ia juga mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Di sana Petrus menegur Yesus. Lalu kemudian dengan keras Yesus mengatakan kepada seorang Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Pada bagian sebelumnya, Ibu Bapak dan Saudara, Petrus mengangkat sebuah pengakuan, "Engkaulah Mesias." Tapi kemudian pada bagian selanjutnya Yesus menghardik Petrus dengan begitu luar biasa karena menurut perspektif Yesus ternyata konsep Mesias, konsep mesianik yang baru saja diakui oleh Petrus berbeda dengan apa yang Yesus maksudkan. Ketika Petrus mengatakan engkaulah Mesias, itu bukan sebuah pengakuan yang lahir dari pengalaman iman bersama dengan Tuhan, bukan. Tapi ketika Petrus mengatakan engkaulah Mesias, yang ada dalam perspektif Petrus, yang ada dalam konsep berpikir Petrus adalah Mesias dalam arti politik yang membawa mereka keluar dari penjajahan Roma pada waktu itu. Yang dipikirkan oleh Petrus adalah sesuatu yang keliru, yang jauh berbeda dari apa yang dipahami oleh Yesus. Oleh karena itu dia tidak segan menegur Yesus ketika Yesus berbicara bahwa anak manusia harus mengalami berbagai macam tantangan dan penderitaan dan kemudian mati. Karena bagi Mesias versi Petrus, Mesias itu nggak mati dalam cara seperti itu. Mesias versi Petrus adalah Mesias yang datang dengan gagah dan membawa mereka di dalam kemenangan, lepas dari penjajahan Roma yang ada pada waktu itu. Itulah mengapa Yesus kemudian menghardik Petrus dengan begitu kuatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus menghendaki supaya pengakuan yang kita bawa kepada Dia bukan semata-mata sebuah template. Yesus menghendaki supaya kita semua menghayati dan menyadari bahwa pengakuan terhadap Yesus itu harus lahir dari sebuah pengenalan yang utuh tentang bagaimana saudara dan saya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ia mau supaya setiap orang yang percaya kepadanya ketika menaruh suatu template atau sebuah pengakuan pada Tuhan, itu bukan pengakuan ritualistik atau dogmatik semata-mata. Tapi Yesus menghendaki supaya pengakuan itu lahir dari pengalaman beriman bersama-sama dengan Yesus. Oleh karena itu tema kita menjadi penting. Murid yang sejati. Murid yang sejati itu, Ibu Bapak dan Saudara, bukanlah murid yang hanya bisa menggunakan template-template rohani. Murid yang sejati bukanlah murid yang jago menggunakan perkataan-perkataan ritual keagamaan. Murid yang sejati itu bukanlah murid yang tampaknya rohani dalam setiap ritus keagamaan. Bukan. Tapi murid yang sejati adalah seorang murid yang berjalan bersama dengan Kristus, bertumbuh dalam proses, dibentuk oleh Tuhan dengan utuh, punya pemahaman yang tegak lurus atau searah dengan apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Maka tidak heran kalau kemudian Yesus memperingati mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang Dia. Karena Yesus tidak mau kalau pemahaman mereka belum utuh, kalau mereka belum paham sesungguhnya tentang siapa Yesus dan bagaimana Ia harus menjalani prosesi kehidupan dalam dunia ini dengan bagus, maka mereka nggak boleh berbicara tentang Dia karena mereka punya pemahaman yang salah dan keliru. Yesus menghendaki supaya murid yang sejati adalah mereka yang telah paham betul siapa Dia. Mereka yang karena menjalani perjalanan iman bersama dengan Tuhan, punya pengalaman-pengalaman yang bagus tentang Kristus, dan pengalaman-pengalaman itu melahirkan sebuah pemahaman yang utuh tentang Dia. Pengalaman yang tegak lurus, yang searah dengan kehendak Tuhan. Baru murid-murid yang seperti itu yang Yesus izinkan untuk berbicara siapa Yesus sesungguhnya. Sebab Ibu Bapak dan Saudara, kalau kita nggak punya pemahaman yang baik, kalau kita nggak punya pengalaman yang utuh dengan Tuhan, lalu kita berbicara tentang Tuhan, percakapan-percakapan kita itu seperti percakapan-percakapan omong kosong. Percakapan-percakapan kita itu hanya menjadi sebuah lip service yang tidak punya makna apa-apa.
Tapi kalau apa yang kita sampaikan lewat mulut kita, lewat lidah kita adalah pengalaman-pengalaman yang didasarkan atas pengetahuan kita tentang Tuhan, pengalaman-pengalaman iman kita bersama-sama dengan Tuhan, bukan semata-mata template atau lip service, maka pada akhirnya perkataan-perkataan itu akan menjadi berkat. Saudara-saudara, sebab situasi seperti itu nanti sama kayak para netizen kebanyakan, ibu bapak dan saudara. Masyarakat plus 62 ini kadangkala kalau lihat sebuah tajuk berita lalu mulai menyimpulkan tanpa membaca isi berita secara utuh. Dan lucunya kalau saudara kemudian membaca komen-komen, kadangkala apa yang ditanyakan udah ada dalam isi berita. Itu menunjukkan bahwa kadangkala kita begitu terbakar, kita membawa sebuah pemahaman yang keliru hanya karena membawa sebuah tajuk berita yang telah di-framing dengan begitu luar biasa oleh media. Kadangkala dalam kehidupan beriman juga begitu, ibu bapak dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita nggak punya pemahaman yang utuh tentang Tuhan, tapi kita lalu mulai berbicara, kita berucap banyak hal tentang Tuhan semata-mata didasarkan pada sebuah template atau dalam sebuah aktivitas ritual keagamaan kita hanya karena dogma-dogma tertentu yang kita dengar, tapi tanpa kita hidupi secara utuh. Sebab itu Yesus menghendaki kita menjadi murid yang sejati adalah mereka yang mengalami pengalaman secara utuh. Pengakuan Petrus adalah pengakuan yang sangat egosentris. Pengakuan yang kesannya bagus dan luhur ternyata dilatari oleh sebuah pengalaman yang begitu egosentris. Kejumawaan sebagai orang-orang yang telah terjajah ratusan tahun dan mereka ingin merdeka. Tapi bagi Tuhan, Mesias yang sesungguhnya adalah sebuah proses dan pengalaman yang tidak mudah. Oleh karena itu kalau kita membaca bacaan kita yang pertama dari kitab Yesaya, kita menemukan di sana bahwa konsep tentang menjadi murid, lidah seorang murid adalah sebuah proses yang dididik dan berproses di dalam bersama-sama dengan Tuhan. Untuk sampai pada lidah seorang murid, dikatakan di sana saudara harus punya pendengaran yang tajam. Dan karena itu pendengaran yang tajam itu dia mengisyaratkan bahwa kita punya pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Di dalamnya terkandung sebuah pengalaman yang komprehensif bersama-sama dengan Tuhan. Supaya lewat sebuah pendengaran yang tajam, pada akhirnya lidah seorang murid itu boleh memberkati. Lidah seorang murid itu boleh mengungkapkan pengakuan-pengakuan iman yang bukan template atau lip service. Tapi pengakuan iman yang didasarkan pada pengalaman yang utuh bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu kemudian menggerakkan, dia punya daya untuk juga mengubah kehidupan orang lain di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Sama juga dengan Yakobus yang tadi kita baca ibu bapak dan saudara. Di sana kita menemukan bahwa kita belajar bagaimana saudara dan saya harus berhati-hati dengan lidah yang kita miliki. Supaya kita tidak sembarangan bicara, kita tidak sembarangan berucap. Karena kadangkala perkataan-perkataan kita dia akan menjadi sebuah hal yang bisa memberkati, tapi kadangkala juga bisa mengutuk. Perkataan-perkataan yang tidak didasarkan pada pengalaman yang bagus dengan Tuhan dan pemahaman yang utuh, dia hanya akan menjadi uap yang seketika itu juga hilang. Tapi kemudian perkataan-perkataan yang keluar dari lidah seorang murid yang sejati adalah perkataan-perkataan yang membangun. Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menjadi murid yang sejati adalah sebuah proses panjang bersama-sama dengan Tuhan. Menjadi murid yang sejati adalah sebuah proses panjang berjalan dalam dinamika iman bersama-sama dengan Tuhan. Dan biasanya menjadi murid yang sejati itu diproses oleh Tuhan lewat pengalaman-pengalaman yang sulit. Menjadi murid yang sejati itu tidak lahir dari pengalaman-pengalaman yang mudah dan menyenangkan. Tidak saudara-saudara. Tapi Tuhan kadangkala membawa kita pada perjalanan yang sulit. Perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Dan dia membentuk saudara-saudara dan saya menjadi seorang murid yang sejati. Karena itu saudara, sekali lagi menjadi murid yang sejati adalah sebuah proses panjang bersama-sama dengan Tuhan. Dia bukan pencapaian sesaat. Menjadi murid yang sejati tidak bisa diukur dari ritual keagamaan yang kita ikut. Menjadi murid yang sejati tidak pernah dipatok dari seberapa besar saudara-saudara menggunakan bahasa-bahasa agamis dalam perjalanan hidup. Tapi menjadi murid yang sejati akan dibuktikan dari bagaimana ketahanan saudara-saudara untuk menjalani kehidupan beriman bersama-sama dengan Tuhan. Dan tetap memilih Tuhan dan bukan yang lain. Menjadi murid yang sejati pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana value yang saudara dan saya bangun.
Dan pada akhirnya nilai yang kita bangun itu menunjukkan seberapa paham kita tentang Tuhan, seberapa dalam kita terkoneksi dengan Tuhan, seberapa jauh kita terus memilih Tuhan dan melangkah bersama-sama dengan Dia. Dan itu semua mengubah perilaku saudara dan saya, supaya pada akhirnya kemuritan yang sejati itu terjadi melalui sebuah proses panjang dan seumur hidup antara saudara-saudara dan saya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi selamat untuk menjadi murid sejati dan terus berproses bersama-sama dengan Tuhan dalam pengalaman-pengalaman hidup. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan meneguhkan kita. Amin.